Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lestari alamku, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu atau berkunjung ke kediamannya Pak Dede Suparjo untuk membahas sebuah tanaman yang istimewa ya Pak. Iya. Selain apa? Kebanyakan orang pada zaman sekarang itu mengoleksi tanaman hias yang menurut mereka lebih menarik, lebih unik gitu ya Pak, lebih mahal gitu. Tapi mereka lupa akan tanaman-tanaman yang bermanfaat dan memiliki khasiat yang luar biasa. Tanaman ini terkandung di Al-Quran ya Pak? Ya, di dalam berbagai kitab suci dan juga dikagumi dan dimanfaatkan itu sebenarnya di seluruh dunia. Di seluruh dunia karena manfaatnya ya Pak? Karena begitu manfaatnya. Cuma dalam momen setelah Ramadan, momen bulan Syawal gitu, jadi kami menyuguhkan konten yang kedua itu setelah dulu membahas tentang yang sebelumnya membahas tentang bidara, tanaman bidara itu yang ada di Quran juga. Kemudian di Quran juga sampai 8 kali ya buah tin itu dibahas gitu, tentang buah tin. Bahkan tanaman tin ini sampai 1 judul surat ya, surat Atin gitu. Jadi konten yang akan kita bahas adalah salah satu tanaman yang diberkahi Allah gitu. Dalam kepercayaan Islam diberkahi Allah, itu banyak khasiatnya. Kalau orang yang cenderung bisa memahami secara supranatural, esoterik gitu, energi alam, aura, itu aura yang sangat positif, itu yang berfungsi untuk istilahnya menetralisir lah gitu, menetralisir tentang energi-energi yang ada di alam semesta itu. Kalau dimakan ya selain nutrisinya juga itu ada energi positif ya, yang membawa keberkahan hidup. Jadi, disederhanakan saja keberkahan itu bagi kami yaitu kemudahan gitu, kemudahan dalam segala proses kehidupan gitu. Mudah dalam arti yang positif ya gitu. Jadi mau rezeki banyak, mau rezeki dinilai sedikit kuantitatifnya, tapi membawa kemudahan, membawa kesehatan dan lain sebagainya, keharmonisan dan keenceran otak gitu kan, ketenangan pikiran, ketenangan hati ya di dalam mengaruhi proses kehidupan. Itu pengertian umum ya dari keberkahan ya itu ya. Nah, salah satu taman yang diberkahi yaitu buah tin ya. Quran ya Pak. Ya. Jadi di momen bulan Syawal sekali lagi ini kami memperkenalkan tanaman tin gitu ya. Untuk tanaman-tanaman koleksi tanaman tin kami ada beberapa itu. Jadi jenisnya apa aja Pak yang ada di sini Pak? Jenisnya yang ada di sini itu tanaman tin itu yang sedang kami rawat lagi gitu ya. Jadi tanaman tin itu seperti ini namanya Green Jordan. Green Jordan ada 2 macam, ada yang buah besar. Nah, ini yang buah besar. Nanti di sebelah sana ada Green Jordan yang buahnya kecil. Yang masing-masing punya kelebihan. Gitu. Ya, kelebihannya. Ingin tahu kelebihannya? Ini kelebihannya seperti apa? Ya, kalau Green Jordan itu termasuk tanaman yang paling familiar dan paling awal bisa boom dibudidayakan di Indonesia. Artinya di daerah tropis yang lembab ini gitu ya. Sebab dia aslinya bukan tempat yang lembab, tapi kering kan, udaranya kering. Dia suka tempat yang kering. Ya, suka yang kering. Kayak gurun itu kan ciri khas gurun itu panas, terik, dan udaranya kering. Artinya tidak banyak mengandung uap air. Kalau banyak mengandung uap air, maka daun-daunnya akan mudah terkena bintik-bintik jamur karat. Nah, ini juga kalau kita lihat tuh ada bintik-bintik jamur karat, ini bisa di zoom. Nah, kembali ke jenis dulu di sini. Jadi ada Green Jordan itu yang besar, ini termasuk yang lebih besar. Gitu ya? Kalau yang besar itu kelebihannya, jadi
dia tuh ya enak melihatnya besar. Kelebihannya bagi yang diabetes misalnya atau yang kolesterol ini tidak banyak mengandung gula. Jadi tidak terlalu manis. Kekurangan yang besar itu mudah menyerap air kalau kena air hujan. Itu apalagi kalau yang tidak tahu disiram ke daun ke buah. Ini yang besar itu permukaannya luas, jadi lebih besar menyerap air, makanya lebih mudah busuk. Makanya kalau buah tin yang besar biasanya suka disungkup pakai plastik supaya tidak menyerap kelembaban udara. Ya, perawatannya. Mungkin terbayang kayak buah adik kita ya, buah tropis ya, belimbing pakai plastik kan. Iya, Pak. Tapi itu mah bukan untuk menutupi kelembaban, tapi itu untuk menutupi supaya kupu-kupu tidak memasukkan telurnya. Jadi supaya tidak berulat. Jadi beda tujuan. Nah, kalau yang tin kecil itu ada di sebelah sana, green kecil, itu kelebihannya memang tidak mudah busuk, tapi lebih manis. Ada efeknya dari manis itu, Pak? Ya dari manis kan, kalau orang senang manis ya lebih enak, lebih manis. Yang kecil itu, gitu kan, lebih kuat pada kelembaban sehingga tidak mudah busuk kalau yang kecil. Nah, terus kelemahan yang kecil kalau tidak sabar lambat untuk masak gitu. Nah, ini yang tin, untuk yang buah tin besar ada kelebihannya, yaitu dibanding tin kecil satu lagi yaitu cepat masak. Gitu. Jadi cepat masak. Kalau yang membutuhkan waktu berapa lama, Pak, biasanya dia? Jadi kalau dari sebesar gini itu 1 bulan itu biasa sudah masak. Tapi kalau yang kecil, wah, cuma 2 bulan bisa lebih. Jika cukup ya harus sabar menunggunya gitu. Biasanya gitu. Nah, tapi kalau buah tin ini bermusim nggak, Pak? Atau dia buah tin itu tidak punya musim. Jadi selamanya selagi syarat kondisi lingkungan memenuhinya syaratnya, maka dia akan berbuah. Nah, ada syaratnya pada kita bisa bahas mungkin ya syarat-syaratnya gitu. Jadi untuk syarat tumbuh supaya bisa berbuah gitu kan. Nah, jadi diulangi, tin ini karena dia itu aslinya tanaman yang tidak mencintai kelembaban, rentan pada kelembaban. Kalau lembab, misalnya musim hujan, banyak jamur karat misalnya gitu. Nah, sehingga punya syarat yaitu dengan alamiahnya di gurun yang jarang hujan. Satu, kalau disiram jangan ke daun. Yang kedua, kalau disiram jadi jangan terlalu, jadi mengakibatkan ini si medianya menjadi becek. Tapi disiram itu secukupnya. Ini gitu berarti kan kecocokan di daerah Indonesia seperti itu ya, Pak? Iya, jadi untuk di Indonesia kalau musim hujan ingin berbuah, maka harus ada naungan. Kalau musim hujan paranet gitu ada ya, bukan paranet atau plastik lah, plastik UV, atau artinya berada semacam di greenhouse gitu. Tapi gitu tetap kan? terkena sinar jadi matahari, kena panas terik, tapi dia ada aman dari air hujan. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau tidak punya itu seperti ini terbuka, kalau terbuka tin itu biasanya tumbuh baik yaitu pada musim kemarau. Karena musim kemarau udaranya lebih kering, air hujan lebih kurang, sehingga ya mendekati ya suasana alami di sana di Arab gitu. Terus faktor lain dari media, medianya yaitu harus porus, gembur dan porus gitu. Kan ceria kalau di Arab itu kan tanahnya berpasir. Iya. Dia dipupuk dengan pupuk kandang, onta, kambing atau apa misalnya sapi. Nah, itu aja. Sehingga pemupukannya mirip kayak kita seperti memupuk buah naga gitu. Itu kan tanaman gurun juga. Buah naga dari Madagaskar misalnya. Itu kayak menanam kaktus gitu. Jadi jangan terlalu tanah gitu. Pokoknya tidak jangan sampai padat gitu. Jadi kalau sudah padat, dia daunnya bisa rontok. Nah, seperti ini. Ya. Kalau padat bisa seperti ini.
Kalau padat dibiarkan terus walaupun disiram bisa mati akhirnya. Nah ini baru di repotting. Nah ini contohnya gitu. Sengaja ini contoh yang kurang terawat ya. Ini baru diganti media. Jadi ini semua baru diganti media beberapa minggu yang lalu gitu. Nah sekarang faktor lain yaitu bagaimana supaya misalnya dia itu bisa tumbuh subur, cepat besar, tuh, daunnya banyak. Dan perawatannya seperti apa gitu Pak? Perawatannya yaitu seperti yang selain tadi yang udah dibahas. Jadi si tanaman itu misalnya, nah ini tin itu, artinya jangan sampai bisa kita lihat. Ini kan ada dahan ya, ada dahan pokok, ada dahan yang dari bawah. Sifat karakter tanaman tin itu dia itu suka banyak tunas dari bawah. Nah kalau tunas dari bawah itu ini harus dipotong. Kalau tidak dipotong ini seperti bunuh diri. Jadi tanaman batang ini nanti akan kekurangan nutrisi. Oh jadi harus kekurangan lebih sering zat hara. dipangkas ya Pak? Ya jadi harus ada pemangkasan batang-batang yang di bawah. Sehingga nanti unsur hara diserap itu nanti ke batang pokok. Oh, inti. Ke atas. Ya, kalau ini dibiarkan nanti ini yang besar. Itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini tidak dipotong karena ini mau dicangkok gitu, yang ini gitu. Jadi nanti dipotongnya sambil dicangkok kayak ini. Nah, ini harusnya dipotong. Harusnya dipotong. Tapi kenapa ini belum dipotong? Nanti ini selain untuk contoh, ini nanti ini bisa disetek atau bisa dicangkok. Nah ini yang ini seperti ini kita potong. Nah yang ini nanti ini akan dijadikan batang pokok. Yang ini dicangkok, sehingga nanti tinggal satu batang. Sehingga nanti batang ini akan menjadi besar, gitu kan? Oh, nah, begitu cara perawatannya. Ya. Seperti anggur mungkin ya Pak? Ya sama aja gitu. Nah ini jadi jangan biarkan ada banyak ini. Nah ini kan tunas baru ya Pak? Tunas baru ini jangan sampai 3 ini karena sehingga batang pokoknya tetap aja sebesar gini. Dan ini kelihatan ya Pak? Ya ini harus ya bisa di zoom ya lagi motong. Nah ini jadi yang punya tanaman tin ini dipotong gitu kan. Nah belum nanti kita bicara bagaimana supaya berbuah. Nah ini pemangkasan dulu. Nah kita lihat ke sebelah sana. Nah ini ada 2 jenis ya. Ini ada 2 jenis tanaman tin. Ini tin Red Israel atau Red Palestine. Kenapa seperti itu Pak? Ini disebut red itu karena merah gitu. Jadi ini buahnya nah ini sudah mulai merah. Jadi sebentar lagi ini akan merah. Merah sekali ya. Nah ini akan merah gitu, dan juga dilihat dari rasa manisnya cukup manis gitu kan. Kemudian si bagian dalamnya juga merah tuh. Ini yang terkenal gitu. Jadi kalau di antara semua yang tadi ada Green Jordan, bahkan ada yang belum lupa tadi tidak terbahas, yaitu ada jenis suju. Ada kalau suju kelebihannya itu lebih besar buahnya. Tapi manis juga Pak? Manis juga, hanya kelemahannya memang kalau suju enak dilihat besar, itu cuma ya itu kelemahannya kalau yang buah tin makin besar makin cepat busuk, makin mudah busuk gitu, makanya harus dilindungi secara khusus. Nah ini Red Palestine atau ada yang nyebut Red Israel itu. Nah ini sama, ini kita di perawatan ya. Nah ini dihilangkan ya. Ketika tunasnya tumbuh di bawah, bagian bawah, apakah si daunnya itu berpengaruh? Soalnya saya lihat perbedaan antara daun yang sana dengan ini berbeda gitu Pak. Ya. Ini lebih kecil dan di sana ya, lebih besar. Jadi ini udah ada beberapa minggu yang lalu ini dipotong, dipangkas. Nah ini kita dibiarkan belum dipangkas untuk ya di konten YouTube ya, supaya kelihatan bagaimana cara perawatan. Sebab banyak keluhan tanaman tin itu kok yang saya tidak berbuah, daunnya kurang, bahkan mati. Nah jadi ini sengaja, jadi ini si unsur hara di dia itu ngompas gitu, lebih cepat kan yang lebih pendek, jadi ke sini jadi lebih gitu ya. Jadi yang atas tidak kebagian termasuk daunnya.
jadi kurang berdaun. Dan ini kenapa, faktor lain kenapa daunnya kurang, ini karena musim hujan. Oh iya. Sekarang kan baru masuk ke musim kemarau, baru mau. Jadi nanti ini akan rimbun lagi. Bisa dipotong dan ini sebenarnya bisa di stek asalkan sudah asalkan sudah warna coklat tua. Oh, iya. Ini bisa di stek. Mau di air bisa stek air. Mau di tanah berpasir, ini pasti tumbuh. Atau mau di apa itu yang dari kelapa itu kelapa. Namanya itu apa, lupa lagi. Kokopit ya. Nah ini jadi jangan sampai ada yang di bawah. Nah ini juga nanti akan dibuang tapi di cangkok, akan dicangkok. Nah ini kita buang, nah, sehingga nanti bisa tumbuh dengan bagus ya. Ini dan nanti pada pertemuan akan datang kita bisa ada satu konten lagi, itu tentang bagaimana supaya tin berbuah lebat. Gitu. Wow, cukup menarik. Mudah gitu kan ya. Menarik ya pembahasan kali ini Pak. Mudah-mudahan di video kali ini kita bisa menambah wawasan sahabat lestari yang ada di rumah, juga menambah apa ya, semangat girah untuk menanam. Ya, sebab Nabi anjurkan untuk menanam gitu. Jadi sedekah jariah itu kata Nabi bukan hanya 3 tapi 7. Nah, yang 4 itu berkaitan dengan lingkungan, salah satunya menanam. Bagaimana gitu. kita mencintai alam ya Pak. Ya, sebab jangan manusia, ulat pun itu bisa menghirup oksigen dan memakan daunnya selain buah ya tentu saja. Artinya menjadi orang lain memanfaatkan, gitu kan, baik untuk alam, rahmatan di alamin, gitu kan. Selamat mencoba ya. Yang punya tanaman tin dipelihara lagi. Dan mungkin di sini bisa jadi referensi untuk sahabat di rumah juga bagaimana cara perawatannya. Mungkin nanti kita akan membahas tentang bagaimana buah tin itu supaya lebih cepat berbuah. Iya. Ya Pak. Motivasi lagi bagi yang terakhir, motivasi lagi bagi pemirsa semua, itu pengalaman kami. Mungkin mahal kalau ingin jadi besar seperti ini. Temantin ini bisa minimal ini 500.000. Nah, tapi kalau sudah dicangkok, satu kali turun cangkok itu 75.000. Karena mau berapa turun cangkok gitu kan, mau 5 artinya sudah kembali itu uang. 5 sampai 7 kali sudah kembali itu uang. Sedangkan tanaman itu kan makin besar. Gitu kan? Jadi bisa peluang wirausaha gitu kan. Ya, ini saja kalau sudah tumbuh minimal 15.000 sampai 25.000 satu ini. Untuk berdaun ya Pak. Ya, bisa dijual. Gitu kan? Jadi ini peluang usaha. Nah, itulah salah satu keberkahan. Gitu ya. Ya, demikian video yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe videonya. Kita jaga alam. Alam jaga kita.